Halo, perkenalkan saya Ika Permatasari dari Politeknik Kapal Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS yang telah saya lakukan. Pada persoalan yang telah diberikan, saya akan menjawab tentang prosedur pengujian dan pengambilan data pompa, pengolahan data hasil pengujian, serta karakteristik pompa. Pompa sentrifugal merupakan salah satu pompa rotodinamik di mana suatu fluida yang mengalir secara kontinu akan dipindahkan akibat suatu gerakan dinamik, yang mana dalam pompa ini gerakan dinamik yang dimaksud adalah hukum sentrifugal. Pada gambar ditunjukkan impeller atau baling-baling yang menggerakkan fluida untuk berpindah menuju ke atas. Lalu ada volute atau cangkang dari pompa sentrifugal. Air yang masuk melalui suction akan diputar oleh impeller agar keluar melalui discharge. Impeller pada pompa sentrifugal dapat merubah laju kecepatan dari fluida. Pompa mixed flow. Pompa mixed flow merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan pompa axial, di mana impeller pada pompa mixed flow cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan di kedua arah, yaitu arah aliran radial dan aliran aksial. Pompa ini dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dengan head sedang. Berikut adalah prosedur pengambilan data dari pompa sentrifugal dan pompa mixed flow. Yang pertama, mengosongkan collection tank dengan membuka gate valve. Apabila sudah kosong, dapat ditutup kembali. Yang kedua, menjalankan pompa sesuai dengan setting kecepatan dan persentase bukaan dari valve yang diinginkan. Data mulai bisa diambil sesuai dengan alat ukur yang telah tersedia. Yang ketiga, memvariasikan dari valve, di mana ketentuannya sesuai dengan masing-masing individu. Berikut adalah pengolahan data pompa sentrifugal dan pompa mixed flow. Untuk satuannya bisa diubah menuju ke satuan FI terlebih dahulu agar lebih mudah perhitungannya. Delta V di sini adalah delta volume. Satuannya yang dipakai biasanya m kubik. Delta T merupakan delta time atau waktu. Yang ketiga, menghitung beda tekanan discharge dikurangi suction. Yang keempat, menghitung head yang dihasilkan pompa, di mana head ini adalah head tekanan. Yang kelima, menghitung daya hidrolik pompa. Yang keenam, menghitung daya mekanik yang disuplai motor atau PM. Di sini akar 3 dikali V atau voltase atau tegangan listrik, I adalah kuat arus, dan simbol setelahnya adalah faktor daya dari motor. Yang ketujuh, menghitung efisiensi, yaitu P hidrolik atau daya hidrolik dibagi daya mekanik yang disuplai motor. Selanjutnya kita dapat melakukan plotting grafik sesuai dengan yang nomor 8 ini. Kompresor sentrifugal merupakan suatu kompresor di mana kecepatan dan tekanan yang diberikan kepada udara dengan arah radial terhadap subfan atau impeller oleh satu atau banyak kombinasi antara impeller dan diffuser. Karakteristik dari kompresor sentrifugal, yang pertama, aliran discharge uniform. Kedua, kapasitas tersedia dari kecil sampai besar. Yang ketiga, tekanan discharge dipengaruhi oleh density dari gas udara atau massa jenis. Yang keempat, mampu memberikan unjuk kerja pada efisiensi yang tinggi dengan beroperasi pada range tekanan dan kapasitas yang besar.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengambilan data dari kompresor sentrifugal. Yang pertama, membuka katup discharge. Yang kedua, menjalankan motor dan kompresor sesuai dengan kecepatan dan persentase bukaan katup yang sesuai. Pada saat ini, kita mulai dapat mencatat tekanan dan temperatur husband dan discharge pada laporan sementara. Jangan lupa juga untuk mencatat ketinggian venturimeter. Yang ketiga, kita bisa memvariasikan bukaan katup discharge. Selanjutnya, data tersebut dapat disatukan di laporan sementara. Pengolahan data kompresor sentrifugal. Sebelumnya, seperti pompa sentrifugal dan pompa sentrifugal, kita harus mengubah satuannya menjadi satuan fiksi agar lebih mudah untuk dihitung. Lalu, kita mulai dari menghitung massa jenis discharge dari pasien dengan persamaan gas ideal, yang mana R merupakan persentase individual udara. Yang kedua, kita dapat menghitung kecepatan aliran, di mana Kp adalah loss coefficient di venturi. Yang ketiga, menghitung laju aliran massa aliran fluida atau M dot. Lalu, menghitung rasio tekanan. Selanjutnya, menghitung temperatur isentropik discharge dengan K sama dengan 1,4. Lalu menghitung head isentropik, menghitung kerja isentropik dan daya aktual. Selanjutnya dapat menghitung efisiensi isentropik dengan membandingkan daya isentropik dan daya aktual. Lalu menghitung daya mekanis yang disuplai motor. Selanjutnya menghitung efisiensi total dengan membandingkan daya isentropik dengan daya mekanik yang disuplai motor. Yang terakhir, kita bisa membuat plot grafik sesuai yang disebutkan pada presentasi ini. Berikut adalah pengujian pompa seri dan pompa paralel. Prosedur pengambilan data dari pengujian dua pompa. Sebenarnya sama saja seperti dari pengambilan data untuk pompa sentrifugal dan pompa mesin flow. Di sini fungsi dan nomenklatur masing-masing komponen perpipaan atau katup-katupnya. Pertama ada C1, merupakan katup suction untuk pompa. Gunanya untuk mengatur debit yang mengalir di pompa 1 dari sisi hisap. C2 merupakan katup suction pompa 2. Gunanya untuk mengatur debit yang mengalir di pompa 2 dari hisap. P3 merupakan katup discharge pertama pompa 1. Gunanya untuk mengatur debit dan arah aliran keluar dari pompa 1. Lalu ada P4 merupakan katup discharge kedua pompa 1, gunanya untuk mengatur debit dan arah aliran keluar dari pompa 1. C5 merupakan katup discharge pompa 2, gunanya untuk mengatur debit keluar dari pompa 2. P1 merupakan pressure gauge section pompa 1. P2 pressure gauge discharge pompa 1. P3 pressure gauge discharge pompa 2. Datameter merupakan alat yang berguna untuk mengukur debit rangkaian seri dan paralel. Untuk pompa tunggal, langkah pengujiannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa mesin dalam keadaan mati. Lalu mengatur katup-katup seperti berikut.
buka V1, tutup V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Selanjutnya, rangkaian dapat dijalankan dengan pompa 1 diatur kecepatannya, sedangkan pompa 2 dibiarkan mati. Selanjutnya, memvariasikan bukaan katup V5. Untuk setiap variasinya, bukaan katup dapat mencatat variabel-variabel yang telah diukur pada langkah 4. Lalu mengembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Lalu memvariasikan kecepatan putar pompa 1 untuk setiap variasi kecepatan. Untuk konfigurasi pompa seri, langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Memastikan mesin dalam keadaan mati. Lalu mengatur katup-katup dengan konfigurasi sebagai berikut. Buka V1, tutup V2, buka V3, tutup V4, dan buka V5. Selanjutnya dapat menjalankan pompa 1 dan pompa 2 dan mengatur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Lalu kita dapat mencatat variabel-variabel yang dapat diketahui dan dapat diukur melalui rotameter dan tekanan di P1 dan P2. Kemudian memvariasikan bukaan katup V5. Untuk setiap variasi bukaan katup tersebut dapat ditulis lagi variabel-variabel yang telah diukur. Selanjutnya mengembalikan bukaan V5 ke dalam bukaan V1. Lalu memvariasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan menjaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Yang terakhir, konfigurasi dari pompa paralel. Yang pertama, memastikan mesin dalam kondisi mati. Lalu, mengatur katup-katup dengan konfigurasi sebagai berikut. Buka V1, buka V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Menjalankan pompa 1 dan pompa 2 dan mengatur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Selanjutnya dapat mencatat variabel-variabel yang dapat diukur dengan alat ukur rotameter dan tekanan di P1 dan P2. Memvariasikan bukaan katup V5 untuk setiap variasi bukaan katup cetak. Kita dapat mencatat variabel-variabel yang dapat diukur. Lalu mengembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Variasikan kecepatan pompa 1 dan pompa 2 dan jangan nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Pengolahan data dari pengujian dua pompa kurang lebih sama seperti pengujian pompa sentrifugal dan pompa mixed flow. Bedanya, untuk pompa tunggal daya mekaniknya sama dengan daya 1. Sedangkan untuk dua pompa seri dan dua pompa paralel, daya mekaniknya sama dengan daya 1 ditambah daya 2. Hal tambahan. Nomor 4. Jika diameter rotor pompa sentrifugal pada modul 1 sama dengan 7,5 in dan modul 2 sama dengan 12 in, berdasarkan data head dan debit hasil pengujian, tentukan A. Kecepatan spesifik kedua pompa, B. Kecepatan spesifik kedua pompa, C. Head spesifik kedua pompa, D. Clock head spesifik dan kapasitas spesifik, serta kecepatan spesifik dan kapasitas spesifik. Untuk modul 1, data kecepatan, debit, beda tekanan, dan head tekanan masih sama seperti sebelumnya. Di sini ditambahkan A, yaitu luas rotor motor, lalu kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik. Rumusnya kecepatan spesifik adalah
kecepatan dikali debit pangkat 0,5 dibagi head tekanan pangkat 0,75. Untuk kapasitas spesifik, rumusnya luas penampang rotor motor dikali kecepatan spesifik. Untuk head spesifik, rumusnya head tekanan ditambah dengan head kecepatan. Rumus head kecepatan spesifik pangkat 2 dibagi 2 dikali gaya gravitasi. Untuk modul 2, rumusnya kurang lebih sama seperti modul 1. Berikut adalah grafik kapasitas spesifik dan head spesifik, serta kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik. Pada dua plot ini, sepertinya terjadi kesalahan dalam perhitungan, atau bisa juga terdapat kesalahan pada pengambilan data. Untuk grafik kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik kurang lebih sama. Semakin besar kapasitasnya, maka kecepatannya juga akan semakin besar. Itulah tadi hasil dari pengerjaan UTS online yang telah saya lakukan. Terima kasih sudah menonton.